Masa ada laki-laki sini takut sama istri? Ada? Berhenti kau jadi laki-laki. Mana laki-laki takut sama istri? Gaji kita semua diambil, dicicilkan rumah, dicicilkan mobil, biar Rexonanya kita juga belikan. Masa kita takut sama istri? Cerita itu. Berhenti kau takut sama istri. Nah, bila orang berarti Ustaz tidak takut sama istri. Apaan saya mau takut sama istriku? Cuma istriku lebih berani dari saya. Bapak saudara-saudara sekalian, Ayub alaihissalam ditinggal istrinya. Lalu setelah Ayub sehat, datang lagi istrinya. Bang, maafkan saya. Coba istri macam ini kan bikin jengkel, Pak. Kita kaya dia datang, kita miskin ditinggal, kaya lagi datang lagi. Apa Ayub tidak memaafkan istrinya? Tetap dimaafkan istrinya. Pemaaf. Alhamdulillah. Ini ibu-ibu ada di belakang nih. Bu, besok-besok suami ibu pensiun, sudah tidak punya kerja, jangan kasihan ditinggal. Itu suami kalau sudah pensiun, peka perasaannya, Pak. Penyakitnya nama post power syndrome. Itu kalau orang tadi dari manajer, deputi, tiba-tiba pensiun, gampang tersinggung. Sampai ada jamaah di Makassar, bapak-bapak, dia bilang, Ustaz, apa doanya supaya tenang perasaan? Kenapa? Dia bilang, saya ini setiap pensiun gampang sekali tersinggung. Kok bisa, Pak? Iya, saya semenjak pensiun kan kerjaan saya tidur-tidur, nonton TV. Adalah itu kucingnya anak saya juga di samping saya tidur-tidur. Lewat istri saya, apa dia bilang? Ini kucing tidur saja kerjanya, dia tendang. Dia bilang kucing ditendang, saya yang tersinggung. Bapak saudara-saudara sekalian, nah ketika ada masalah, sabar. Ada yang curhat, Ustaz, saya ini kan pekerja tambang. Saya paling sekali 4 bulan baru pulang. Ternyata istri saya selingkuh, Ustaz. Istri saya kasar, Ustaz. Padahal saya ini baik, sholat saya baik, puasa Senin Kamis, tidak pernah lalai saya punya sholat. Kenapa istri saya kasih gitu saya, Ustaz? Saya jawab, Pak, Bapak siapa? Dia sebut namanya. Bapak Alim. Alhamdulillah Ustaz, sholat saya tidak pernah putus. Alhamdulillah akhir-akhir ini saya Senin Kamis. Alhamdulillah saya rajin ngaji. Tapi kok bisa istri saya gitu, Ustaz? Oh ya, saya tanya, Pak, kira-kira soleh mana Bapak dengan Nabi? Ya Nabi lah, Ustaz. Kira-kira taat ibadah Nabi dengan Bapak mana? Ya Nabi lah, Ustaz. Bapak punya dosa Nabi atau Bapak? Ya Nabi tidak punya dosa, Ustaz. Mana lebih makbul doa Bapak dengan Nabi? Nabi, Ustaz. Apa kira Bapak Nabi tidak punya masalah? Nabi pun punya masalah. Apalagi kita yang baru taubat 3 bulan, yang dulu suka sekali bonceng cewek pakai rem depan. Pakai jaket. Dulu kita pakai jaket, kancingnya di depan. Sekarang dia balik, Pak. Bonceng cewek, kancingnya di belakang, masuk tangannya cewek. Sedikit lagi. Kemudian masuk kerja tobat, baru 3 bulan tobat, tidak mau diuji. Siapa kok cowok? Nabi manusia mulia, tidak ada dosa sekalipun, tidak pernah merugikan orang. Apa tidak ada masalahnya? Tidak, Nabi penuh dengan masalah. Dalam rumah tangga, Aisyah pernah difitnah selingkuh. Dalam rumah tangga, pernah 3 hari 3 malam tidak makan kecuali minum air. Sampai Hasan Hussein cucu beliau pucat. Dalam rumah tangga, penuh dengan masalah. Dalam masyarakat, beliau dihina, diusir. Dalam keluarga, beliau dihina, diusir keluar kampung oleh pamannya. Nabi itu, bos. Apalagi kita, sholatnya hari Jumat. Itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Hatib khutbah dia tidur. Jelas pasti ada masalah. Perbaiki sholat. Ada yang tanya, Ustaz, kenapa ini setiap saya usaha bangkrut? Saya buka warung, rugi. Saya jadi rental mobil, dicuri mobil saya. Sholat enggak? Enggak, Ustaz.
Itu sebabnya. Pak, mau baik hidup, perbaiki sholat. Insya Allah sholat baik, aman. Ya, nggak usah lihat itu, lihat saya saja Pak. Sholat baik. Kalau Bapak sholatnya baik, kecil. Halo, saya mau tanya, siapa yang punya dunia? Bapak datang kerja dari sini, dari Jawa, dari Sumatera, dari Sulawesi, datang cari nafkah di sini. Untuk apa? Untuk apa? Supaya dunia saya baik, Ustadz. Siapa yang punya dunia? Siapa yang punya dunia? Ayo jawab. Siapa punya dunia? Allah. Artinya apa? Tidak mungkin dunia kita raih kalau yang punya dunia kita jauhi. Contoh, saya akrab dengan Gubernur Kaltim, Pak Isran Nur. Saya datang ke Samarinda. Assalamualaikum Pak Gubernur. Waalaikumsalam. Ustadz Das'ad, gimana kabar? Baik, saya lagi di Samarinda ini Pak Gub. Oh ya, terus saya mau cari-cari teman dan keluarga yang ada di Samarinda seberang, tapi tidak ada mobil saya. Tenang Pak Ustadz, saya lagi di Jakarta sih, tapi tidak ada masalah. Tunggu, Gubernur telepon ajudan. Ajudan, siap. Itu ada Ustadz Das'ad, kau bawakan mobil. Kasih full tangki, jangan lupa kasih pembeli pulsa. Siap, laksanakan. 86. Sudah, setengah jam kemudian datang ajudan. Bawa mobil, full tangki, lengkap dengan pembeli pulsa. Selesai masalah saya soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya Samarinda. Sebaliknya, ada pegawai dari sini ke Samarinda, tidak kenal Isran Nur, tidak pernah ketemu, nama tidak pernah didengar, muka tidak pernah dilihat. Assalamualaikum Pak Gubernur. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya Pak, perantau. Boleh pinjam mobilnya Pak? Siapa kira-kira ditelepon Pak Isran? Siapa? Kapolres. Tangkap, penipu, tidak pernah kenal, saya tidak tahu, tiba-tiba pinjam mobil, pasti tukang tipu, tangkap dia. Begitu juga dengan Allah. Tidak pernah Bapak sholat hari Jumat, paling terlambat datang, ngambil sendalnya orang, tiba-tiba sakit. Ya Allah, sembuhkan penyakitku ya Allah, saya sudah capek dengan penyakit ini ya Allah. Allah berfirman, malaikat, karena dia sudah capek, cabut nyawanya. Perbaiki sholat bos, kecil buat Allah. Contoh lagi, Pak Deputi, apakah namanya pangkatnya di sini paling tinggi? Hah? Manajer, anggaplah paling tinggi manajer di sini. Panggil security, security, langsung lari Pak, biar dia pegang itu kue, dia pegang jalan kote, dia siap perintah. Itu lagi langsung dia siapa perintah Pak? Kira-kira ada enggak manajer dipanggil manajer, panggil security. Security, tunggu Pak, Bapak enggak lihat saya sibuk. Bilang kok dikasih pindah kok cilaka. Ya. Allah, coba lihat, Allah yang memiliki segala-galanya. Panggil, hayya 'alas shalah. Apa kata Bapak? Tunggu. Hebatnya tahu Tuhannya disuruh menunggu. Manajer saja marah kalau Bapak suruh tunggu. Contoh lagi, Bapak punya karyawan, dibelikan handphone. Nah, handphone nih, kalau saya butuhkan kamu, jawab ya, kasih. Ditelepon pagi, tidak dijawab. Telepon siang, di reject. Telepon asar, tidak dijawab. Telepon maghrib dimatikan. Kira-kira bagaimana marahnya Bapak? Kurang ngajar kau ya. Saya belikan kau HP supaya kau jawab. Kenapa kau tidak jawab HP? Sini tuh HP. Pecat kau. Masih mau. Begitu juga dengan Allah. Allah kasih rezeki, Allah kasih kesehatan, Allah kasih segala-galanya. Allah panggil, hayya 'alas shalah. Sini. Salat, hayya 'alal falah. Sini, saya kasih kau kemenangan. Apa jawaban kita? Tunggu. Pantas hidup Bapak susah. Mau hidup bahagia Pak, perbaiki salat. Salat baik,
kata anak gaul di Jakarta, kelar hidup lu bro. Tapi kalau ndak sembahyang kok jelek, pengangguran, bau mulut, ndak terkenal, ndak sholat lagi. Lah cilaka. Aneh bilang begini, saya sudah sholat Ustaz, rajin sholat, kok hidupku sengsara? Tidak niat, kok sholat tidak ikhlas. Ayalah salat, asar lagi. Barusan kita sholat duhur, tidak ikhlas kok. Saya sholat Ustaz, kenapa hidupku penuh masalah? Betul Bapak sholat, tapi sholatnya tidak semangat dan main-main. Tidak semangat Pak. Mulai wudhu sudah main-main. Wudhu sambil terima telepon. Ya, berapa dijualkan? Tawarlah kau. Itu sambil wudhu itu. Ayo, itu sudah main-main. Begitu sholat tidak semangat. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Shiratal ladzina an'amta. Siapa ajar kau sholat pantat garuk-garuk? Ada juga sholat Pak kayak ditiup angin. Ada juga yang lebih semangat Pak. Allahu Akbar. Siapa ajar kau sholat pakai keju-keju? Yang ketawa, seru sini bos. Pantas hidup kita susah. Kita masih main-main sholat. Allahu Akbar. Tadi uang 50.000, beli bakso 30.000, beli pulsa 15.000. Mana ini 5.000? Allahu Akbar. Di mana saya simpan? Allahu Sami Allahu liman. Allah belum dia dapat. Di mana ya? Dia kantongnya pun diperiksa. Itu sambil sholat itu. Begitu. Assalamualaikum. Oh di bawah kantong. Allahu Akbar. Rakaat kedua masih husu. Rakaat ketiga, di mana kunci motor? Di mana kunci motor? Begitu mau masuk rakaat keempat, wah, nempel di motor. Langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Iya, Bapak ketawa karena pernah mengalami toh. Mana Pak? Dia sholat Ustaz, tapi celananya yang dipakai kencing berdiri. Ini banyak suka kencing berdiri di sini. Nabi jelaskan, jangan kau kencing sambil berdiri, jangan kencing menghadap kiblat, jangan kencing membelakangi kiblat, karena kencing seperti itu adalah kencing bersama dengan setan. Tapi kita kencingnya Pak, tengah hutan, menghadap mobil. Masih ada 1-2 tetes, dates saja. Apa kok kan date? Jadi bagaimana Ustaz kalau tidak ada air? Fikih mengajarkan kalau tidak ada air ambil daun 3 lembar. Daun pertama gosok ke bawah. Daun kedua gosok ke atas. Daun ketiga gosok ke bawah. Jangan begini. Tambah hancur kalau kau begini, tambah hancur. Dengan catatan periksa baik-baik dulu bos. Jangan sampai ada cambulu-bulunya. Kenapa bengkak? Oh saudara-saudara sekalian, baju yang kita pakai sholat, usahakan baju khusus dipakai sholat. Jangan sampai baju kita itu juga kita pakai ke toilet, itu juga kita pakai main futsal, itu juga kita pakai lagi sholat. Bukan salah, tapi itu bukti bahwa Bapak main-main sholat. Apalagi sholat pelajari ilmunya. Jangan sampai Bapak sudah 30 tahun sholat tidak pernah belajar fikih. Dia sholat, begitu dilihat orang kasih goyang tangannya, dia kasih goyang juga. Iya. Dia lihat sampingnya, ini sudah tua. Akhirnya dia lebih kencang. Saya tanya kenapa lebih kencang? Dia bilang ini sudah tua, sudah lobet. Saya masih full cas. Tidak boleh. Bagaimana sholat kita mau baik?
ada faedah kalau kita tidak tahu sholat fikihnya. Dia lihat orang takbir, Allah. Ada orang saya takbir begini Pak. Saya tanya kenapa dia begini, dia bilang saya tulis Allah. Oh iya, mana dalilnya? Tidak ada. Bisa juga saya terima salah, Allahu Akbar 3-0. Ada juga yang takbir Allah. Kenapa begini? Dia bilang satu Tuhan. Tidak boleh. Ya, belajar. Jangan sampai kita sudah puluhan tahun kita tidak tahu tata cara pelaksanaan sholat yang baik. Nah, perbaiki sholat, insya Allah selesai masalah dalam hidup ini. Tidak ada yang mustahil buat Allah. Masa dari sopir mobil dump truck bisa jadi manajer? Banyak orang-orang hebat awalnya dari cleaning service. Kalau Allah yang mau, tidak ada yang mustahil buat Allah. Kalau Allah yang menolong bapak, kecil kekuatan manusia. Saya kasih contoh. Bapak-bapak, bisa enggak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa. Bisa. Menurut ilmu kedokteran tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, hamil melahirkan Isa alaihi salam. Bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Apalagi kalau sholat kita baik, insya Allah Allah berikan apa yang kita mau. Kalau tidak dikasih, percaya bahwa apa yang kita minta tidak baik. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya bisa beli mobil. Kok Allah tidak tahu, Allah tidak kasih, sangka baiklah. Berarti mobil itu tidak baik buat kita. Sudah sholat dengan baik, tidak pernah mengganggu orang. Tiba-tiba caleg tidak terpilih. Percayalah bahwa bukan itu yang terbaik. Saya tamat SMA, daftar tentara Pak. Tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Ternyata saya tahu jawabannya. Saya jadi ustadz pakai baret merah, baret putih. Temanku yang lulus waktu itu jadi polisi, sekarang sudah satu bunga-bunga. Dia di Polda Sulbar, Sulawesi Barat, reserse pakai baret merah. Saya lulus pakai baret putih karena jadi ustadz. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret merah sampai baret hitam, ku caramai semua. Jadi bapak dilempar di pulau ini, jangan sangka buruk. Itulah yang terbaik buat bapak. Setengah mati saya sekolah, insinyur S2. Ya Allah, kok tempatku buruk begini, terisolasi kayak Nusa Kambangan. Bersyukur Pak, itulah yang terbaik. Yang menjadi celaka, kalau bapak sudah kerja di sini, tidak punya fasilitas berdosa, lalu bapak tetap buat dosa, tidak pernah ibadah, itu paling sial. Apa enaknya tempat di tempat ini Pak? Apa istimewanya tempat seperti ini? Uang terpelihara. Tidak bakal pergi nonton bioskop. Tidak ada pergi makan warkop. Duit gaji kita tinggal. Apalagi tidak ada cewek berkeliaran. Coba kalau bapak di Makassar, baru 10 menit 10 pasang paha. Kelihatan semua Pak. Mulai yang bulu sampai yang banyak bautnya. Ada semua Pak. Kalau di sini, mana bapak pernah lihat perempuan kelihatan dadanya? Enggak toh? Kecuali bapak share di Google. Itu berarti memang mentalnya sudah rusak. Itu enaknya tinggal. Berarti itu yang terbaik. Jangan pernah sangka buruk. Tidak ada baiknya sangka buruk kepada Allah. Bersangka baiklah. Tamat SMA saya juga daftar dokter. Saya ikut UMPTN 3 kali Pak. Saya bimbingan tes. Waktu itu tamat SMA saya juara umum 2 di sekolah saya. Nilai saya terbaik 2. Saya puasa, niat nasar. Kalau saya lulus, saya puasa 7 hari. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Begitu pengumuman, tidak ada namaku. Saya protes, ya Allah kenapa kau takdirkan saya tidak jadi lulus? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi dokter. Allah luluskan saya jadi ustadz. Ternyata ustadz juga dokter. Kalau dokter klinik, dia mengobati jasmaninya. Ustadz Dasat mengobati rohaninya. Dan alhamdulillah, orang nanti di akhirat tidak masuk neraka gara-gara sakit jasmani. Kenapa masuk neraka?
Saya penyakit kusta Tuhan. Anda. Kenapa masuk neraka? Ada pasariawanku. Tidak. Kenapa masuk neraka? Saya dengki. Kenapa masuk neraka? Saya sombong. Kenapa masuk neraka? Saya takabur. Itu Ustadz punya obat. Alhamdulillah, saya tahu jawabannya. Kenapa saya jadi Ustadz? Kenapa tidak jadi dokter? Waktu saya kuliah, karena saya waktu itu lulus di Sospol, terjadi tabrakan di Jalan Perintis Kemerdekaan. Saya pulang kuliah. Tabrakan, berceceran darah di aspal. Saya turun tolong dia. Dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Ternyata saya tidak bisa lihat darah. Allah tahu, kira-kira kalau bahasanya malaikat, Das'at, bagaimana kau mau jadi dokter? Kau tidak bisa lihat darah. Sampai sekarang Pak, kalau saya lihat saja di YouTube, di handphone ada orang tabrakan berceceran darah, kayak mau pingsan saya Pak. Allah tahu yang terbaik. Teman saya yang jadi dokter, sekarang tugas di Kepulauan Aru. 3 tahun yang lalu mau lebaran saya tanya, dok, pulang lebaran? Tidak Ustadz. Rugi-rugi kau cari uang jauh-jauh tidak lebaran sama orang tua. Mahal Ustadz. 16 juta tiket, saya satu keluarga bisa puluhan juta baru sampai PP. Saya langsung bersyukur, alhamdulillah. Untung saya tidak jadi dokter, saya jadi ustadz. Kemana-mana dibayarkan saya punya tiket Pak. Pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Allah kasih yang terbaik. Jadi Bapak tinggal di sini, itulah yang terbaik. Jangan sangka buruk. Apa kira Bapak tidak berjihad di sini? Ini jihad. Jangan pikir jihad itu perang ke Palestina. Perang melawan orang-orang kafir menghina Islam. Itu puncak jihad. Bapak cari nafkah. Tinggalkan Jawa. Tinggalkan Kalimantan. Tinggalkan Sulawesi. Datang ke sini karena tanggung jawab. Tidak tega lihat anak kelaparan. Tidak tega lihat istri tidak punya perhiasan. Merantau datang ke sini. Gaji dipegang. Gaji kita irit supaya anak kita sekolah baik, supaya istri kita punya perhiasan. Itu Bapak jihad. Dengan catatan sholat. Kalau tidak sholat, mati sia-sia semua itu bos. Ada yang bilang tidak penting sholat, yang penting hatimu dong. Kalau ada yang bilang hatimu saja baik, tolong tanya siapa nabinya. Nabi Muhammad paling baik hatinya, Nabi Muhammad paling luhur akhlaknya, tapi beliau tetap sholat. Nah, alhamdulillah saya lihat ini muka-muka rajin sholat semua. Alhamdulillah. Apalagi kalau subuh, penuh ini masjid Pak. Sampai di luar, tidak ada di dalam. Masya Allah. Kalau kita cinta sama Nabi, hidupkan sholat jamaah. Tidak bisa jamaah di masjid, jamaah di apa itu namanya? Asrames. Yang penting jamaah. Di kantor tidak bisa ke masjid karena pekerjaan numpuk. Jamaah dengan teman kantor. Di kantor panggil, ayo sholat kita berjamaah 2. Dibilangi orang kita soalim, biar dia dapat dosa, kita dapat amal. Soalim, dia tidak apa-apa. Kampungan, saya dulu waktu sekolah pergi ke masjid sholat, dia bilang temanku, kampungan lu men. Saya bilang biar nih daripada kau tidak ada kampungmu. Yuk. Kenapa kita malas sholat berjamaah? 1, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau kamu manajer umumkan, siapa yang datang sholat berjamaah di masjid, kasih bonus 500.000. Saya yakin sholat subuh jam 5, jam 2 sudah penuh masjid. Kenapa? Dia lihat pahalanya. Yang kedua, kenapa orang malas ke masjid berjamaah? Karena dia tidak tahu pahalanya. Kalau Bapak tahu pahalanya, kata Nabi, kalau kau lihat pahalanya, kau akan datang ke masjid walau kau dalam keadaan merangkak, ngesot. Apa pahala berjamaah? 1, Bapak wudhu dulu, lalu ke masjid, melangkah kaki kanan 1 pahala, langkah kaki kiri, gugur dosa kecilnya. Jadi kalau Bapak punya rumah, dari mes ke masjid 200 meter, PP 400 meter. Langkah kaki kanan 1 pahala, langkah kaki kiri, dosa kecilnya dihapus. Apalagi pahala berjamaah. Semua materi yang kita lewati, pagar, tembok, dinding, aspal, dia akan jadi saksi. Tanah, tegel, rumput. Ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya, dia datang berjamaah di masjid. Itulah sebabnya ulama mengajarkan, ketika kita sholat berjamaah di masjid,
2 rakaat pindah, 2 rakaat pindah. Supaya apa? Tambah banyak saksi di akhirat. Itulah juga sebabnya ulama mengajarkan, Nabi mengajarkan, kalau kau pergi salat, usahakan lain jalannya waktu pergi, lain juga jalannya waktu kau pulang. Yang juga salah paham, sudah dengar hadis ini, oh dia pergi kampung dulu, baru dia datang. Sudah selesai orang sholat bos, beleng-beleng namanya itu. Apalagi keutamaan sholat berjamaah, lipat 27 kali. 1 kali sholat di masjid, 27 kali sholat sendiri di rumah baru sama. 1 kali sholat di masjid, 27 kali bapak sholat di mes sendiri baru sama. Apalagi keutamaan sholat berjamaah di masjid. Kalau hujan, gerimis, debu, bapak ke masjid, basah bajunya. Baju yang basah itu nanti seperti mantel, melindungi bapak agar tidak disentuh api neraka. Tidak usah cemas kalau basah bajunya pak. Jangan juga salah paham. Selesai dengar ceramah begini, dia mau ke masjid, dia tunggu hujan keras. Begitu hujan keras, dia buang mantelnya, dia pergi. Beleng-beleng. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Di masjid ada yang disebut doa bersama. Ini ada lagi nih. Doa bersama tidak ada pada zaman Nabi. Jabat tangan selesai sholat, bid'ah masuk neraka. Masa gara-gara jabat tangan kita masuk neraka bos? Yang tidak mau jabat tangan, coba bagaimana tersinggungnya. Apakah Nabi begitu? Selesai sholat, selesai berdoa, lalu orang jabat tangan, bapak tidak mau. Bagaimana perasaan orang yang mau jabat tangan sama bapak? Itu namanya sombong. Kita hanya gara-gara jabat tangan, kita bilang sesat, masuk neraka. Di masjid ada doa bersama. Ya, barangkali bapak dosa banyak, tidak tahu berdoa, ada imam, paham agama, dia mengaminkan, di belakang anak yatim, orang miskin teraniaya, alim ulama baca doa. Masya Allah, gara-gara doanya alim ulama, semua orang dalam masjid dikabulkan doanya. Makanya imam selalu saya anjurkan, kalau baca doa, baca yang umumnya orang hafal, kasih dengar jamaah. Karena biasa juga imam kita tidak tahu apa dia bilang. Kita di belakang, amin, amin. Panas saya cikali. Apa kau sebut? Apa kau minta? Jangan sampai jadi imam duda. Ya Allah, berikan kami jodoh. Dia bilang di belakang bapak, amin. Padahal sudah ada istrinya. Ya. Nah, apalagi penyebab orang malas ke masjid? Manajemen masjid tidak bagus. Ada ketua masjid, dia kira dia yang punya masjid. Semau-maunya, apa yang dia mau itulah dia. Tidak mau menerima pendapat jamaah. Oh itu salah. Akhirnya apa? Orang tidak mau ke masjid karena merasa diktator ketuanya. Apalagi manajemen masjid. Ada juga masjid suka sekali saldo-saldo kas dia kumpul. Saldo kas 70 juta. Jangan simpan uangnya orang. Kenapa? Kalau dia simpan jadi saldo, tidak jalan amalnya orang. Kalau dibelikan tegel, selama tegel itu dipakai beribadah, yang beli tegel dapat pahala. Kalau cuma jadi saldo, tidak jalan. Yang lebih parah, saldo kas 70 juta. Begitu kita mau kencing, tidak ada airnya. Ya kalau kencing masih baik pak. Tapi kalau mencret. Saya pernah suatu ketika pergi dakwah, mau sekali buang air besar. Saya bilang sama suami, singgah dulu, singgah. Saya percaya diri, saya kira kerannya baik. Selesai saya buka, mata, tidak ada air. Kalau air kencing masih biasa pak. Itu yang kuning, susah pak. Terpaksa saya keluar begini. Padahal saldo kasnya banyak. Apalagi membuat orang malas ke masjid. Manajemennya apa? Karpetnya busuk. Sudah 7 kali lebaran tidak pernah diganti. Sound systemnya jelek. Penceramanya mulai salam pertama sampai terakhir neraka terus dia cerita. Kau bahkan ditusuk pantatmu dengan linggis yang panas, tembus di lehermu, tusuk telingamu, digunting lidahmu, tusuk matamu. Dia bilang anak muda, ngerinya. Nggak usah ke masjid, bikin takut-takut saja itu ustaz. Ada juga itu penceramah neraka saja dia cerita pak. Pada luasnya itu surga, muat semua kita pak. Neraka aja terus dicerita. Apalagi, masya Allah, dapat lagi imam yang balik-balik sunnah Nabi. Nabi jelaskan, kalau kau jadi imam ringkaskan bacaan solatmu.
Ini jadi imam Pak, mulai mau takbir sudah lama. Ada juga itu imam Pak, biar mau takbir sudah lama. Apa nak kau tinggalan kan itu selesai. Ada juga imam gitu. Apalagi kata Nabi, kalau kau jadi imam ringkaskan bacaan sholatmu. Ini jadi imam yang panjang-panjang dia baca Pak. Kalau dia sendiri kul-kul dia baca. Sekali jadi imam apa dia baca? Surah Yasin dia bagi 2 Pak. Saya bilang, anak muda enak sholat di masjid. Dia bilang, apa enak? Ampun saya Ustaz. Kenapa ampun? Dia bilang, itu imam sholat subuh surah Yasin dibagi 2 Ustaz. Toba anak muda Pak. Kenapa dilarang yang panjang-panjang? Di belakang macam-macam Pak. Ada pensiunan yang sudah rematik, tidak kuat lama berdiri. Ada juga itu orang tua Pak, sudah tua betul, rematik, sudah bengkak, terus setengah mati kesensan. Naik lagi angkat kepalanya. Itu masih belum selesai, tunduk lagi ke sini. Naik lagi dia. Belum selesai, tunduk lagi. Wah, disiksa orang tua ini imam. Rasanya saya mau tarik itu turun. Oh, menderita orang tua. Ada juga anak muda yang sekali kentut. Masya Allah. Ada juga ibu-ibu gendut. Yang tidak bisa lama berdiri. Makanya Nabi jelaskan, kalau kau jadi imam ringkaskan bacaan solatmu. Dengar baik-baik yang suka imam di komplek ini. Jangan kasih panjang. Kalau sendiri terserah. Nabi kalau sendiri sampai bengkak betis beliau. Kalau sendiri. Kalau jadi imam, beliau baca surah yang pendek. Yang kedua kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Supaya apa? 1, orang bisa khusyuk ikut. Coba kalau imam baca Qul Huwallah, anak-anak pun ikut. Tapi begitu imam membaca surah Al-Ma'un atau Al-Anfal ayat 1 sampai 70. Imam khusyuk dengan bacaannya, kita menghayal di belakang. Kita mau ruku, belum selesai. Kita mau ikut, tidak hafal, terpaksa kita menghayal. Dibaca semua dinding. Dibacalah semua dinding. Persatuan Guru Republik Indonesia. Belum selesai dibaca lagi keadaan keuangan masjid. Belum selesai, bajunya lagi orang dibaca Pak. Dasat Latif caleg nomor 7. Semua dibaca. Siapa yang salah? Imam. Kata Nabi yang kedua, bacalah yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Supaya kalau imam salah ada yang bisa luruskan. Coba kalau imam membaca Wadduha salah, ada yang bisa luruskan. Tapi kalau imam membaca Al-Mu'minun ayat 20 sampai 90 salah, urusanmu. Ini ada cerita, tidak tahu benar atau tidak. Anak pesantren Quran pulang dites hafalannya. Kau jadi imam nak, bacalah itu bacaannya. Panjang betul, hanya dia yang hafal. Tiba-tiba lagi dia baca, jatuh cicak, kena kepalanya, kaget, stres, hilang hafalannya. Dia tidak tahu sambungannya. Apa sambungannya ini? Apa sambungannya? Hening, tidak ada yang nyambung. Hening satu masjid Pak, diam semua. Tiba-tiba imam bilang, tolong sambung di belakang. Dia bilang yang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba ada anak muda paling muda di belakang berteriak, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Ini cerita, ini benar, ini saya ngalami. Waktu saya masih sekolah di kampung, masih kecil, sujud imam. Lama sekali, tidak biasanya. Kayaknya sudah 5 menit, belum juga naik. Lama betul. Teman saya, ada yang langsung diangkat kepalanya. Ngintip. Langsung bilang, hilang imam. Ternyata yang mimpin sholat sudah keluar Pak. Selesai sholat,
Ditanya, Pak Imam, kenapa Bapak tinggalkan? Dia bilang, saya kentut nak. Batal saya punya sholat, makanya saya tinggalkan. Saya bilang, Pak Imam, lain kali kalau batal kasih naik kepalanya orang, supaya dilihat ada darurat. Apa jawabannya? Saya sengaja nak, saya malu kau lihat. Kacau sholat. Ya, kacau. Ini lagi waktu saya KKN. KKN saya dulu. Waktu itu belum jadi ustadz. Ada teman saya pakai soko, pakai gamis. Kita belum akrab, baru beberapa hari setelah. Pasti baik agamanya ini. Jadi imam, dorong. Dia lah jadi imam. Al-Fatihah lancar. Begitu giliran dia baca Al-Kafirun. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abattum. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abud. Saya sama kawan saya sudah kode. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abattum. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abud. Ini teman saya jengkel. Langsung dia bilang, woi kenapa itu tak putar-putar? Langsung dia bilang imam, ini juga kupikir. Kacau. Akhirnya Pak bubar sholat. Kacau. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Siapa yang salah? Imam. Makanya kalau imam salah, bubar jamaah. Kalau imam salah, kacau sholat kita. Makmum, siapa saja boleh jadi makmum. Orang pintar sampai orang bodoh boleh jadi makmum. Orang kaya sampai orang miskin boleh jadi makmum. Anak-anak belum balik sampai dewasa boleh jadi makmum. Tapi imam, hati-hati. Tidak boleh sembarang jadi imam. Dalam fikih salat jamaah tidak boleh sembarang jadi imam. Kalau salah imam, kacau jamaah.